तुम्हारे दिल में मिल जाता हूँ मुझे इश्क का मौसम आके मेरी। Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Rowdy Raja. Film Rowdy Raja dirilis tahun 2018, disutradarai oleh Sanjana Reddy dan dibintangi Raj Tarun dan Amira Dastur. Seperti biasanya teman-teman, saya ingatkan agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like dan tinggalkan komentarnya. Film Rowdy Raja adalah film action komedi romantis yang berbahasa Telugu India. Film Rowdy Raja sangat disukai penonton sehingga memiliki views sampai 51 juta. Film ini mengisahkan tentang cerita cinta seorang pemuda bernama Raju. Dia selalu diputus pacarnya karena memiliki penyakit suka mencuri yang dilakukan tanpa dia sadari. Bagaimana kisah lengkapnya? Nonton video ini sampai selesai, Anda akan tahu cerita lengkapnya. Mari kita mengulasnya. Kisah ini dimulai dari sebuah desa Ramapuran. Desa yang subur dan damai karena memiliki seorang pemimpin bernama Tuan Surya Narayana. Dia memiliki seorang pembantu bernama Anji yang sangat dia percaya. Desa itu memiliki kuil Dewa Rama dengan keistimewaan tersendiri karena penduduk desa mengumpulkan dana untuk membuat patung emas dan perhiasan permata. Sebelum pelaksanaan karnaval, perhiasan-perhiasan itu dibawa ke rumah Tuan Surya. Anji melihat perhiasan itu dan berkeinginan mencurinya. Tengah malam, perhiasan itu dicurinya, namun dia tertangkap basah. Anji diadili di depan warga desa. Tuan Surya Narayana memukul wajah Anji dengan sandalnya. Dan sesuai dengan aturan desa, orang yang mencuri dipotong tangannya. Saat Tuan Surya Narayana memerintahkan untuk memotong tangannya, istrinya memohon dan dia diringankan hukumannya, yaitu diusir dari desa. Dan selama 25 tahun tidak boleh kembali. Anji meninggalkan desa dengan sangat terhina. Pada saat yang sama di sebuah rumah sakit, seorang wanita sedang kesakitan melahirkan. Suaminya bolak-balik sangat khawatir dan akhirnya anak itu pun lahir dengan selamat. Ayahnya sangat senang melihatnya dan memberi nama dia Raju. Tapi bidan terkejut karena kehilangan kalung emasnya. Ternyata ada di tangan bayi yang baru lahir itu. Dan itu adalah aksi pencurian pertama yang dilakukan Raju tanpa dia sadari. Saat Raju di sekolah, teman-temannya kehilangan barang-barang milik mereka. Dan itu karena Raju yang mencuri tanpa dia sadari. Akibatnya, orang tuanya harus menghadap kepala sekolah dan saat mereka pergi, bel meja kepala sekolah pun hilang dicuri Raju. Raju dibawa ke dokter oleh orang tuanya. Dokter tidak mampu mengobatinya karena penyakitnya masih langka. Penyakit si Raju bernama kleptomania dan belum ada obatnya. Menurut dokter, dia mencuri tanpa kendali otaknya atau mencuri tanpa dia sadari. Tidak ada solusinya dan mereka pun pergi. Saat pergi, dokter juga kehilangan stetoskopnya dan karena dicuri si Raju. Ayahnya pergi dari satu dokter ke dokter yang lain. Tetapi sama saja semua dokter angkat tangan. Akhirnya mereka menemukan dokter Sarma, seorang dokter yang mencari pasien dengan penyakit langka. Dia ingin mendapatkan hadiah Nobel karena menyembuhkan penyakit-penyakit yang masih langka. Saat nama penyakit disampaikan, dokter sangat senang dan berjanji akan menciptakan obat untuk penyakit itu. Beberapa tahun telah lewat, terlihat seorang gadis dan seorang pemuda sedang siap-siap untuk bertemu. Dan itu hari pertama mereka pacaran. Pria itu adalah Raju kita. Dan wanita cantik itu bernama Venela. Venela terlihat memakai beberapa perhiasan untuk mempercantik dirinya. Mereka bertemu dan saling mengungkapkan cinta mereka dan pacaran pun dimulai. Saat pulang, Venela terlihat senang sampai tidak menyadari semua perhiasannya hilang. Dia diingatkan teman-temannya, barulah dia menyadarinya. Dia ke rumah Raju untuk menanyakannya. Sementara itu di rumah Raju, dia mengeluarkan semua barang yang dicurinya dan semua itu milik Venela. Ayahnya marah-marah setelah tahu itu milik pacar Raju. Waktu yang sama, Venela dan kedua temannya tiba dan mereka sangat terkejut melihat semua barang-barang itu. Venela marah-marah dan sangat kecewa karena apa yang terjadi. Raju minta maaf dan bilang tentang penyakitnya, tapi Venela tidak percaya, malah akan lapor polisi. Ayah Raju memberikan penjelasan tambahan, mempertegas alasan Raju. Venela marah-marah lagi dan mengatakan, pria sepertimu tidak pantas berteman, apalagi untuk cinta. Aku memaafkannya karena orang tuamu.
Jika saya melihatmu dengan seorang gadis lagi, saya akan menamparmu. Raju dan ayahnya datang ke dokter dan marah-marah karena obat yang diberikan dokter ternyata tidak mempan karena Raju masih mencuri. Besoknya di sebuah minimarket terlihat Raju mengambil barang-barang di minimarket. Seorang pria yang lagi berbelanja melihat dan menangkapnya karena terlihat mencuri. Kasir datang dan diketahui ternyata ayah Raju adalah pemilik minimarket itu. Seorang wanita menyatakan cintanya kepada Raju, tapi dia tidak menanggapi karena tidak mau kena masalah lagi karena mencuri perhiasan wanita itu. Dia pun pergi. Sepertinya Raju mulai takut jatuh cinta. Raju bilang kepada temannya, saat seorang wanita mengatakan cinta, saya tidak melihat matanya, tapi melihat perhiasannya. Itulah yang membuat dia menghindari gadis tadi. Saat dia lagi marah-marah, dia berpaling dan melihat seorang gadis. Matanya langsung melihat ke mata gadis itu. Dia adalah Tanvi. Raju menjadi senang dan kagum akan kecantikan gadis itu. Rupanya Raju benar-benar menyukai Tanvi. Sementara itu, terlihat seorang pria sedang merakit bom untuk meledakkan Hyderabad dan dia adalah jaringan mafia. Raju terlihat terus mengikuti gadis itu. Dia bertabrakan dengan pria yang merakit bom dan bom itu tanpa sadar dicuri Raju. Pria itu terlihat oleh polisi dan dia dikenali sebagai seorang teroris dan dia ditangkap. Raju pulang ke rumah dan terlihat aneh. Orang tuanya bertanya dan Raju bilang dia tidak mencuri apapun hari ini. Ayahnya masih tidak percaya. Ibu Raju heran dan bertanya, mengapa itu bisa terjadi? Raju pun mengatakan bahwa dia melihat seorang gadis dan melihat matanya. Dia menjadi suka dan hilang semua keinginan untuk mencuri. Ibunya senang karena gadis itu telah membuat anaknya tidak mencuri. Ibu Raju berjanji melamar gadis itu untuknya. Sementara itu, di kantor polisi, anggota teroris itu dihajar polisi, tapi tidak menemukan bom yang dibuatnya. Ternyata bom itu sudah berpindah ke saku Raju. Raju dan orang tuanya ke pasar tempat Raju bertemu Tanvi. Di sana terlihat Tanvi. Raju memberitahukan kepada ibunya keberadaan Tanvi. Ibunya bilang, pilihan Raju luar biasa, gadis itu cantik. Tanvi terlihat gelisah seperti kehilangan sesuatu. Ayah Raju bertanya dan diketahui dia kehilangan tasnya yang berwarna merah. Raju ingat tas itu tertinggal saat Tanvi mencoba tas yang lagi dijual. Raju pergi dan mengambilnya. Tanvi senang karena itu, tapi ayah Raju menganggap Raju yang mencuri dan kemudian mengembalikannya. Tanvi pergi tetapi mereka terlihat saling menyukai. Raju sedang berada di minimarketnya. Dia melihat Tanvi datang, dia pura-pura belanja. Karena berdiri dekat seorang pria tanpa sadar, tangannya mencuri dompet pria itu. Kejadian itu dilihat Tanvi, dia marah. Bersamaan, Raju melihat di cermin, dia kepergok Tanvi. Spontan, dia mengambil uang dan mengisi dompet pria itu dan meletakkannya kembali di sakunya. Supaya terlihat oleh Tanvi, dia sedang melakukan perbuatan baik. Tanvi masih belum mengerti. Dia mendekati Raju dan mendehem. Raju pura-pura terkejut. Tanvi bilang, dia melihat semuanya. Raju berdalih, dia adalah temanku. Dia mengalami masalah tapi malu untuk meminta bantuanku. Karena itu, saya membantunya dengan diam-diam. Tanvi memuji dan bilang, kamu benar-benar hebat. Saat membayar, Raju memberikan diskon besar untuk Tanvi. Dia senang, tapi teman Raju ngomel di belakang Raju. Di rumah, Raju sangat senang karena mendapat nomor ponsel Tanvi. Ibunya menyarankan agar Raju menjalin hubungan dengan baik untuk mendapatkan cinta dari Tanvi. Ayahnya juga terlihat senang. Sayangnya saat Tanvi ditelepon, terdengar dering telepon di saku Raju. Rupanya ponsel Tanvi dicuri Raju tanpa sadar. Ayahnya marah-marah dan bilang, kamu meminta nomornya dan mencuri ponselnya. Dia pasti marah dan tidak akan melihat wajahmu lagi. Ibunya ikut marah. Tiba-tiba ponsel itu berbunyi. Rupanya Tanvi yang menelpon, mengecek ponselnya. Raju menerima telepon dan mereka bicara. Tanvi menganggap telepon itu tertinggal di minimarket Raju dan dia menemukannya. Jadi situasi pun jadi aman. Sementara itu, berita di TV menyiarkan tentang ditangkapnya seorang teroris. Teman-temannya marah-marah karena rencana bom mereka terancam batal dan mereka akan kehilangan kontrak dengan uang yang banyak. Di rumah, Raju dan ibunya menyiapkan makanan untuk menunggu kedatangan Tanvi. Raju berbohong, hari ini ulang tahun pernikahan orang tuanya. Sebagai alasannya untuk mengundang Tanvi makan siang. Dia menyuruh ayah dan ibunya mendukung alasannya itu. Tanvi datang dan heran karena mereka cuma berempat. Saat ayahnya kesulitan menjawab, Raju bilang ayah dan ibunya jatuh cinta dan menikah diam-diam karena tidak direstui mereka kawin lari. Karena itu tidak ada kerabat mereka di sini.
Kedua orang tuanya terpaksa mengiyakan saja. Mereka makan bersama. Setelah selesai makan, Tanvi mendapat telepon. Dia terlihat terkejut. Rupanya temannya diperas mantan pacarnya dengan sebuah video. Mereka membutuhkan seorang pencuri untuk mencuri ponsel milik pria mantan pacar temannya itu. Akhirnya dengan berbagai alasan Raju bersedia mencuri ponsel itu. Aksi mencuri ponsel pun dilakukan. Raju berhasil mencuri ponsel itu dengan mudahnya. Mereka berdua lari dan dikejar berandal-berandal itu. तुम जाती हो जहां आके मेरी जिंदगी में Raju kemudian menghajar mereka semua sampai babak belur. Ponsel itu diberikan kepada teman Tanvi bersama kalung emas milik pria itu. Tanvi dan temannya heran, tapi Raju bilang itu bonus karena dia telah menyiksamu sangat lama. Hubungan cinta mereka berlanjut dan makin mantap. Tanvi mengundang Raju dan orang tuanya datang ke rumahnya. Saat mereka datang, anjing milik Tanvi terus menggonggong-gonggong dan mendekati Raju. Ayah Raju bilang, anjing itu mengenal bahwa kamu seorang pencuri. Mereka bertemu dan ngobrol dengan ibu Tanvi. Saat menanyakan ayah Tanvi, Tanvi membawa mereka dan melihat ayahnya sedang menyiksa seorang pencuri. Raju dan ortunya ketakutan mengetahui ayah Tanvi seorang polisi. Ayah Tanvi datang dan meletakkan pistolnya di meja. Tangan Raju bergerak ingin mencuri pistol itu. Ayahnya cepat-cepat menahan tangan Raju dan karena ketakutan mereka pamit untuk pulang. Saat pulang, ayahnya yang ketakutan menjadi sakit kepalanya. Sedangkan Raju biasa-biasa saja. Ayahnya bilang dia tidak setuju Tanvi menjadi menantu mereka. Raju stres dan minum minuman keras. Sementara itu terlihat ayah dan ibu Raju berdebat tentang Tanvi. Tidak terduga Tanvi datang. Ayahnya melongo melihatnya. Rupanya dia datang membawa sari untuk ibu Raju. Padahal itu hanya alasan dia mau bertemu Raju. Saat dia masuk kamar Raju, terlihat barang-barang miliknya ada di meja kamar Raju. Dia menatap dan sangat terkejut karena itu. Saat dia sedang melihat-lihat barang-barang miliknya, Raju datang. Raju lebih terkejut lagi. Raju pasrah menerima kemarahan Tanvi. Tapi tidak terduga, I love you. Tanvi malah memeluknya dan bilang, I love you. Raju bingung, tetapi Tanvi bilang, Anda menyimpan hal-hal kecil milik saya dengan sangat hati-hati. Aku menyadari betapa kau mencintaiku. Dia kembali memeluk Raju dan bilang, I love you. Raju menjadi senang dan memeluk Tanvi. Ayah dan ibu Raju sangat terkejut karena mereka didatangi oleh Tanvi dan orang tuanya. Mereka mengatakan menyetujui hubungan Raju dan Tanvi dan berkeinginan menikahkan mereka. Tetapi Raju harus bertemu kakek Tanvi dulu dan tinggal selama 10 hari di sana. Siapa kakek Tanvi? Nonton terus video ini. Terlihat Anji pembantu yang dulu mencuri telah menjadi orang kaya. Karena dihina dan ditampar dengan sendal, dia termotivasi untuk bekerja dan sekarang memiliki pabrik sendal sendiri. Dia terus dihantui mimpi buruk saat dia ditampar dengan sendal oleh Tuan Surya Narayana. Karena sudah 25 tahun dia keluar dari desa menjalani hukuman yang diberikan oleh Tuan Surya Narayana, dia ingin kembali dan membalas dendam kepada Tuan Surya Narayana. Beberapa mobil memasuki rumah Tuan Surya Narayana. Rupanya kakek Tanvi adalah Tuan Surya. Dia memeluk kakeknya dengan senang. Raju spontan menyentuh kaki Tuan Surya Narayana. Ayahnya berkomentar, anak kita menunjukkan pertunjukan yang bagus. Ayahnya terlihat senang karena itu, tapi ibunya mengingatkan, perhatikan, apakah dia akan mencuri sendal kakeknya Tanvi. Mereka masuk dan kagum akan rumah yang besar itu. Karena sambutan yang ramah dari Tuan Surya, ayah Raju bilang ke ayah Tanvi, ayahmu sepertinya orang yang sangat baik, dia hanya tersenyum saja. Mereka kemudian disuruh untuk beristirahat. Saat akan bubar, terdengar suara dari luar. Mereka semuanya keluar dan terlihat ada seorang pria di bawah karena mencuri. Tuan Surya menyuruh agar pencuri itu diberi makan. Orang tua Raju terlihat heran karena pencuri diberi makan oleh Tuan Surya. Pencuri itu makan dengan sangat tegang. Setelah makan, semua wanita dan anak-anak disuruh untuk masuk. Tuan Surya mengambil sebuah pedang yang tajam, tangan si pencuri dipegang dan direntangkan, dan inilah yang terjadi. Tangan si pencuri ditebas sampai putus. Raju dan ayahnya gemetaran melihatnya. Di tempat yang lain, para mafia sedang melukis wajah seseorang dan hasil dari lukisan itu terlihat wajah Raju. Mereka mencurigai Rajulah yang mencuri bomnya. Seorang pekerja di rumah itu mengubur tangan yang putus dan menanam bunga di atasnya.
Terlihat bukan cuma ada satu bunga, tetapi puluhan bunga ditanam di situ. Raju dan ayahnya membayangkan sudah puluhan tangan yang dipotong karena mencuri. Mereka makin ketakutan tinggal di situ. Mereka diajak makan siang, tetapi karena kejadian tadi, ayah Raju menolak untuk makan karena masih trauma dengan kejadian pemotongan tangan tadi. Saat Tanvi sedang berdoa di kuil, dia dilihat seorang pria bisu. Rupanya dia menyukai Tanvi. Ternyata pria itu teman Tanvi saat masih kecil. Lentera yang dinyalakan Tanvi akan mati. Spontan, Raju menutupnya dengan tangan agar tidak mati. Tapi saat bersamaan, pria itu juga melakukan hal yang sama. Raju bertanya mengapa dia melakukannya. Penerjemahnya menjawab, dia melakukannya karena mencintai gadis yang menyalakan lampu. Mereka berdebat dan Raju bilang, dia kekasih gadis itu. Pria itu terlihat tidak senang. Pria itu menatap Raju dan Tanvi yang berjalan pulang dengan kesal. Situasi rumah Tuan Surya terjadi ketegangan karena Tuan Surya kehilangan kuku harimaunya yang terbuat dari emas. Raju berkomentar, terlalu banyak pencuri di desa ini. Tapi saat dia merogoh sakunya, dia jadi terkejut karena menemukan benda itu di dalam sakunya. Ternyata dia telah mengambilnya secara tidak sengaja. Raju kemudian meletakkan benda itu di tangan ayahnya. Ayahnya menjadi tegang dan memindahkan ke tangan ibunya. Ibunya mengembalikan lagi ke ayahnya. Ayah Raju membuang benda itu ke lantai. Dia menyarankan kepada Tuan Surya agar mereka mencari benda itu. Mereka semua mencari dan pembantu di rumah itu menemukan benda tersebut. Pembantu itu dengan sengaja akan menyembunyikan benda itu di sakunya, tapi dilihat oleh ayah Raju. Dia kemudian menyerahkan ke Tuan Surya. Masalah pun menjadi beres. Anak perempuan Tuan Surya datang dengan suaminya. Terlihat Tuan Surya tidak menyukai menantunya karena memiliki perangai yang buruk. Pria itu memiliki nama yang sama dengan Raju, yaitu Linga Raju. Tapi dia lebih senang dipanggil Raju saja. Datang seorang pelayan wanita dan wanita itu terlihat genit. Dia membawa kopi dan mencari yang namanya Raju. Raju menunjuk Linga Raju dan bilang dia adalah Raju. Kopi diberikan pelayan itu kepada Linga Raju dan Linga Raju kemudian menggoda pelayan wanita itu. Tiba-tiba lampu mati dan saat menyala lagi, wanita itu terlihat pakaiannya berantakan. Dia berlari dan melaporkan seakan-akan dia mau dikerjai Linga Raju. Linga Raju kena damprat dan disuruh tinggal di kandang sapi. Rupanya wanita itu suruhan si pria bisu. Dia menjebak Raju, tetapi sayangnya Linga Raju yang jadi korbannya. Sementara itu tangan Raju terus bergerak untuk mau mencuri sesuatu. Dia kepergok pelayan rumah itu. Dan Raju terlihat mencuri sebuah bra. Pelayan itu bergumam seorang pencuri datang sebagai menantu laki-laki di rumah ini. Dia melaporkan ke ibu Tanvi, tetapi dia ditampar. Dia pergi lagi dan melaporkan ke ayah Tanvi. Tapi Linga Raju yang kemudian disalahkan. Karena yang dia inginkan belum terwujud, dia kemudian pergi dan melapor ke Tanvi. Bersamaan Raju datang. Tanvi bertanya mengapa kamu mencuri. Raju gelagapan dan dia menjawab, saya pikir bra itu tidak cocok warnanya untuk kamu, jadi saya mencurinya. Tanvi malah tertawa senang karena itu. Merasa kalah, dia memberi Raju minuman keras dan mengkorek semua keterangan tentang Raju yang suka mencuri. Dengan sengaja dia merekam untuk melaporkan ke Tuan Surya. Dengan yakin dia melaporkan hal itu. Dan saat dia mau mengambil rekaman video pada ponselnya telah hilang. Dan dia akhirnya kena tampar. Terlihat para penjahat menunjukkan gambar Raju ke teman Tanvi. Teman Tanvi memberitahu di mana Raju sedang berada sekarang. Pelayan yang telah menjadi orang kaya, Anji, kembali ke desa Ramapuran dengan misi balas dendam ke Tuan Surya. Semua isi rumah keluar dan terkejut melihat kehadiran Anji. Tuan Surya hampir tidak mengenal Anji. Dengan suara tidak terlalu sopan, Anji mengingatkan Tuan Surya siapa dia sebenarnya. Dia bilang, saya pelayanmu dulu Anji. Tuan Surya terlihat senang karena Anji berhasil dalam hidupnya. Tetapi dengan sombong Anji bilang, Anda pasti terkejut, saya datang dengan mobil Benz. Dengan sombong dia pamerkan kekayaannya. Tuan Surya marah-marah dan masuk ke rumahnya. Esoknya Raju dan orang tuanya diajak berbelanja ke sebuah swalayan oleh Tuan Surya. Saat di sana, Raju sangat terkejut karena melihat Vanela. Vanela adalah mantan pacarnya yang pernah memberi kata-kata ancaman. Raju menjadi takut dan menarik Tanvi untuk bersembunyi di kamar ganti. Kejadian itu dilihat manajer di situ. Saat di kamar ganti mereka berdua berdebat dan Vanela masuk ke kamar sebelahnya. Dia tersenyum mendengar mereka bicara. Raju memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium Tanvi. Tanvi marah dan pergi. Saat Raju keluar, dia bertemu Vanela. Vanela marah-marah juga dan pergi. Raju melihat Vanela dan Tanvi sedang bicara.
Rupanya mereka berteman. Fenela telah tahu siapa pacar Tanvi karena Tanvi telah menunjukkan foto Raju. Fenela bertemu Raju dan sedikit menasehatinya dan menyuruh Raju mengatakan yang sebenarnya kepada Tanvi tentang kebiasaan buruknya. Saat pulang, Raju dan kedua orang tuanya berdebat karena Raju akan menyatakan kebenaran tentang kebiasaan buruknya kepada Tanvi. Saat Raju berdua dengan Tanvi dan akan bicara, orang tuanya datang dan menghalangi, tapi Raju terus memberikan penjelasan. Kakeknya muncul dan mendengar semua pembicaraan mereka, teristimewa kata pencuri. Tanvi memberikan penjelasan tentang penyakit kleptomania. Kakeknya bilang, kamu harus menyajikan makanan untuk mereka semua dan memotong kaki atau tangan mereka. Raju dan orang tuanya sangat terkejut dan ketakutan. Tuan Surya memaksa mereka untuk berterus terang dan akhirnya ibu Raju menunjuk ayahnya sebagai penderita penyakit itu untuk menyelamatkan anaknya Raju. Dalam pertemuan keluarga, terlihat perkawinan akan dibatalkan. Tapi karena banyak pertimbangan, ayah Raju disuruh tinggal di kandang bersama Linga Raju. Diketahui ternyata pria bisu, anak dari Anji, si pelayan. Si bisu dan temannya memberitahukan bahwa dia mencintai anak Tuan Surya. Anji kemudian bersiasat untuk membalas dendam kepada Tuan Surya. Terlihat para penjahat menyamar menjadi polisi dan mencari Raju. Mereka bertemu Anji. Dan Anji makin pasti dengan rencananya, dan itu akan dilaksanakan pada saat persiapan pernikahan Raju dan Tanvi. Permata di kuil hilang. Karena Tuan Surya yang menyimpan kuncinya, Anji bersiasat bahwa Tuan Surya yang mencurinya. Karena dialah yang memegang kunci kuil itu. Tuan Surya menerima kenyataan itu karena dia tidak bisa membantahnya. Dan pada saat Anji akan menamparnya dengan sendal, Surya menahan dan bilang dialah yang mencuri permata itu. Padahal dia tidak tahu sama sekali. Dia melakukan itu untuk menyelamatkan kehormatan Tuan Surya. Raju mengakui dialah yang memiliki penyakit kleptomania, bukan ayahnya. Tanvi kemudian mengingat semua barang miliknya yang ada di kamar Raju dan bra yang dicuri Raju. Dia kemudian menampar Raju dan pergi. Kakek dan ayah Tanvi kemudian memukul Raju dan mengusir mereka keluar dari rumahnya. Dan perkawinan pun dibatalkan. Ayahnya marah-marah karena dia tahu Raju tidak mencuri permata itu. Raju berterus terang, dia melakukan semua itu demi kehormatan Tuan Surya. Tapi dia menjadi sangat sedih karena harus kehilangan Tanvi. Sambil menangis dia memeluk ayahnya. Saat mereka akan pergi, ponsel di saku Raju berdering. Dan ternyata itu milik Anji yang dicuri tanpa sengaja. Rupanya Anji yang menyuruh anak buahnya dan beberapa penjahat untuk mencuri permata di kuil dan menuduh Tuan Surya sebagai pelakunya. Raju mendatangi tempat itu. Terlihat Linga Raju juga ada di situ. Surya ditodong dengan pistol oleh si bisu. Tiba-tiba muncul Dokter Sarma dengan obat bius hasil temuannya. Dia mengeluarkan jarum suntik untuk menyuntik Raju. Raju menolaknya. Terjadi tarik-menarik. Raju mendorong Dokter Sarma, dia terlempar dan jarum suntiknya itu tertusuk ke badan pria bisu. Akibat obat itu, tangan pria bisu yang memegang pistol bergerak sendiri. Tangannya menembak sendiri tanpa dapat dikendalikan si bisu. Terjadi perkelahian antara Raju dengan anak buah pria bisu. Raju menghajar mereka sampai babak belur. Para penjahat yang mencari bom memanfaatkan situasi itu dan mengambil bom tersebut. Raju kemudian membawa pria bisu ke hadapan semua orang. Ayah Anji terlihat khawatir dengan keadaan anaknya yang bisu itu. Linga Raju memberikan penjelasan bahwa bukan Raju yang mencuri kunci kuil, tapi si bisu dan anak buahnya. Karena dia melihat mereka menangkapnya. Untunglah Raju datang dan menyelamatkan dia. Linga Raju melanjutkan, Anji berencana mencuri permata agar Tuan Surya dipermalukan. Akhirnya semua orang menyerang dan memukul Anji dan anaknya. Tuan Surya meminta maaf kepada Raju karena Raju telah menyelamatkan kehormatan keluarga mereka. Tanvi kemudian memeluk Raju dan semua orang menjadi bahagia. Terlihat para penjahat dengan mobil mereka akan membawa bom dan mendapatkan bayaran. Sayangnya pemicu bom itu ada pada Raju dan mereka pun meledak. Pernikahan pun dilangsungkan antara Raju dan Tanvi dan film pun tamat. Terima kasih karena teman-teman masih menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.